Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi. Hari ini kita akan berlatih membuat kuis di dalam Google Classroom dengan memanfaatkan Google Form. Yang pertama harus kita siapkan tentunya adalah file soal yang kita miliki. Nanti akan kita buat dalam bentuk digital dalam Google Form. Kemudian kita login ke dalam akun Classroom kita. Sebenarnya cara pembuatannya ada dua, yaitu dengan menggunakan Classroom ataupun menggunakan Google Drive melalui tambah atau baru kita akan membuat Google Form. Pada kali ini kita akan langsung membuatnya di dalam Classroom. Kita pilih kelasnya, saya akan menggunakan kelas latihan. Kemudian kita masuk ke menu tugas kelas, kemudian klik buat. Apa yang akan kita buat? Kita pilih tugas kuis. Di sini kita akan diarahkan ke dalam blank quiz Google Formulir. Kita klik blank quiznya. Nah, setelah terbuka blank quiz berbentuk Google Form, kita akan melakukan yang pertama adalah setting. Kita masuk ke menu setelan atau setting. Nah, di sini kita akan diarahkan ke halaman setelan umum. Di sini secara default, kuis ini nanti memerlukan login dan dibatasi hanya untuk pengguna di SMK 3 Blitar. Artinya, siswa yang akan mengerjakan soal ini hanya menggunakan akun dari sekolah. Nah, namun apabila kita ingin siswa tersebut menggunakan akun yang berbeda, artinya dia bisa menggunakan email biasa dan kita membatasinya ke satu tanggapan, artinya hanya bisa mengerjakan satu kali di soal tersebut, maka kita pilih batasi ke satu tanggapan dan ini kita hilangkan cetak. Kemudian kita lihat di menu presentasi. Di sini kita bisa memunculkan status progres ketika siswa mengerjakan soal, misalkan seberapa soal yang sudah dia kerjakan dan berapa yang belum. Acak urutan pertanyaan jika diinginkan untuk mengacak urutan pertanyaannya, namun jika tidak, kita tidak usah cetak. Nah, kemudian pesan konfirmasi, misalkan kita isi terima kasih telah menyelesaikan kuis. Nah, ini sendiri menunjukkan bahwa form ini nanti digunakan sebagai kuis. Kemudian rilis nilainya segera setelah setiap siswa menyelesaikan soal tersebut. Nah, di sini ada tambahan responden apakah dapat mengetahui pertanyaan yang tidak terjawab, jawaban yang benar, dan juga nilai atau poinnya. Nah, biasanya saya menghilangkan jawaban yang benar ataupun nilai poin, dan juga kadang semuanya tidak saya munculkan. Kenapa? Karena biasanya ada siswa yang mengerjakan lebih dulu sementara temannya belum mengerjakan, sehingga biar tidak bisa memberitahu temannya jawaban mana yang benar dan sebagainya. Oke, kalau sudah ini kita simpan. Kita kembali ke halaman sini. Kita atur mulai dari memberikan judul formulir di sini, misalkan kita isi dengan berikan deskripsinya. Form ini kita berikan judul soal UH1. Kemudian kita juga bisa mengatur temanya supaya lebih menarik. Misalkan kita pilih gambar, kita pakai yang sudah disediakan oleh Google Form.
Kalau sudah, kita akan mulai membuat pertanyaan di dalamnya. Yang pertama yang kita masukkan adalah jawaban singkat untuk nama siswa. Nah, kemudian kita tambahkan, ini wajib diisi, kemudian kita tambahkan kelas. Untuk memudahkan di bagian kelas ini, saya biasa menggunakan bentuk drop down. Kenapa? Biar nanti ketika misalkan kita ingin melihat dalam bentuk respon di spreadsheet, kita bisa melakukan sorting. Misalkan ini kelas 10, atau buka 1, saya copy, paste, atau buka 2, ini juga wajib diisi. Nah, jika ingin menambahkan atribut lainnya, misalkan nomor absen dan sebagainya, dipersilahkan. Namun saya biasanya hanya cukup menggunakan nama dan kelas ini saja. Berikutnya kita akan mulai masuk ke pertanyaan. Nah, kita sudah mulai masuk ke pertanyaan. Kita akan menggunakan pilihan ganda. Kita bisa langsung copy paste dari file soal yang kita punya. Nah, untuk option pilihan ganda, kita bisa menggunakan dengan memberikan abjad di depannya ataupun tidak. Saya biasanya tidak menggunakan abjad, sehingga hanya langsung. Oke, kita bisa tambahkan langsung dulu ke soal-soal berikutnya. Nomor 2. Tambahkan lagi soal nomor 3. Bahkan untuk masukkan soal nomor 4. Kita tambahkan untuk nomor 5. Nomor 5 ini soalnya berupa soal yang ada gambar. Nah, untuk model soal seperti ini, kita akan menambahkan gambarnya terlebih dahulu dengan klik menu Insert Picture seperti ini. Kemudian kita akan mengunggahnya terlebih dahulu. Kita cari file gambar soal kita tersebut. Masukkan. Nah, setelah file soal gambarnya masuk, kemudian kita bisa mengkopikan pertanyaannya. Kita copy soalnya, kita masukkan di sini. Kemudian seperti tadi, option jawabannya kita masukkan juga. Kita masukkan di sini. Kita hilangkan opsi huruf pilihan gandanya.
Jika sudah seperti ini, nah untuk kali ini kita hanya membuat 5 nomor soal saja. Langkah berikutnya adalah memberikan poin dan kunci jawaban di dalam soal. Kita klik mulai dari soal nomor 1. Nah, di bagian bawah ada simbol kunci jawaban, kita klik. Kita berikan kunci jawabannya. Kita klik di option kunci jawaban dan poinnya kita masukkan. Jika skor maksimal yang kita inginkan tadi adalah 100, kemudian ada sejumlah 5 nomor soal, maka kita masukkan sebanyak 20 poin untuk tiap nomornya. Jawaban kita berikan 20. Lanjut ke berikutnya, kita lihat tadi kita sudah sertakan kunci jawabannya di sini. Sama poinnya 20, dan ini sama poinnya adalah 20. Nah, jika di sini terdapat kesalahan, maka kita bisa memeriksa di bagian mana yang poinnya masih kurang. Nah, ini tadi harusnya poinnya adalah 20. Oke, setelah selesai kita bisa melihat tampilan dari form yang kita buat. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Baik. Sehingga kalau kita lihat di sini nantinya, ini misalkan kita sudah selesai, bisa tutup, kemudian di sini kita beri tunjuk ulangan dari yang 1 dan kerjakan soal berikut. Ini kita hapus terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan yang sudah kita buat tadi. Google Drive, kita cari form yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, formnya tadi adalah soal UH1 ini kita sisipkan. Nah, maka otomatis ini nanti sudah masuk ke dalam classroom kita. Kemudian kategori nilainya kita arahkan, misalkan ini untuk ulangan harian, poinnya 100, tidak batas waktunya bisa diatur. Kemudian topiknya adalah ulangan harian. Jika sudah, kita bisa klik tugaskan. Artinya nanti ketika siswa melihat classroom mereka, maka akan muncul soal ulangan harian seperti ini. Setelah kita berhasil membuat soal ulangan di kelas ini, lalu bagaimana jika misalkan kita akan memanfaatkan form yang sudah kita buat ini tadi untuk di kelas yang lainnya? Kita tinggal memilih kelas yang lainnya, kelas, misalkan saya akan menggunakannya di sini, saya klik. Kemudian saya masuk ke menu tugas kelas, kemudian saya buat dan pilih menggunakan kembali postingan. Pilih gunakan kembali postingan, kita ambil dari kelas yang sudah kita buat terlebih dahulu tadi. Akan muncul ini, UH1. Kita seleksi, kita pilih, kemudian buat salinan dari semua lampiran dan kita gunakan kembali. Kita tunggu beberapa saat sampai dengan proses copy atau impornya selesai. Nah, sehingga kita akan bisa memasukkan soal form ulangan tadi untuk kelas yang berbeda. Nah, tinggal kemudian kita tugaskan, atau misalkan
kita jadwalkan. Misalkan untuk kelas ini dilaksanakan misalkan di tanggal 25 jam 8. Kita buat jadwal. Nah, itu saja tutorial singkat hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.